Kalian tahu nggak sih pada bumi zaman prasejarah memiliki dua masa, yaitu pada zaman batu dan zaman logam. Berikut kita akan menjelaskan secara ringkas dan mudah dipahami tentang zaman batu dan zaman logam. Yang pertama, zaman batu. Zaman batu terdiri dari 4 zaman. Zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu madya atau Mesolitikum, zaman batu baru atau Neolitikum, dan zaman batu besar atau Megalitikum. Zaman batu adalah periode prasejarah ketika manusia masih menggunakan alat-alat yang sebagian besar terbuat dari batu, meskipun ada juga yang menggunakan kayu dan tulang. Zaman ini berlangsung sangat lama. Sebagai contoh, pada zaman Paleolitikum sendiri terjadi sekitar 600.000 hingga 10.000 tahun sebelum Masehi. Manusia pada zaman itu hidup nomaden atau berpindah-pindah. Kemudian mereka bergantung pada berburu, mengumpulkan makanan, dan meramu. Alat dari batu masih terbuat dari kasar. Contohnya kapak genggam dan flex. Kemudian manusia tinggal di goa ataupun tempat terbuka. Goa pada saat itu kebanyakan di daerah pantai. Kemudian manusia yang hidup pada zaman itu adalah Pithecanthropus erectus, Homo erectus, Homo habilis, dan Homo neanderthalensis di Eropa. Kemudian zaman batu madya atau yang kita sebut dengan Mesolitikum. Mesolitikum terjadi kurang lebih 10.000 hingga 4.000 tahun sebelum Masehi. Dengan ciri-ciri, mereka sudah hidup semi-nomaden, kadang menetap, kadang pindah-pindah. Mulai muncul kebudayaan Abruzos Russian, tinggal di ceruk batu. Kemudian, alat bantu lebih halus. Alat batu yang lebih halus dan lebih kecil ini contohnya mikrolit, kapak genggam kecil, dan pipisan. Kemudian mereka sudah mulai menangkap ikan menggunakan alat dari tulang dan tanduk. Manusia hidup zaman Mesolitikum adalah Homo sapiens awal seperti Australopithecus dan Wajakensis di daerah Indonesia. Kemudian ada Neolitikum atau zaman batu baru. Zaman batu baru terjadi sekitar 4.000 hingga 2.000 tahun sebelum Masehi dengan ciri-ciri hidup menetap atau sedenter. Sudah mengenal bercocok tanam dan beternak. Kemudian alat dari batu sudah diasah halus seperti kapak persegi, kapak lonjong, dan mereka sudah mengenal kerajinan gerabah. Manusia pada masa ini seperti Homo sapiens modern, suku Proto Melayu dengan kapak lonjongnya, dan suku Deutero Melayu dengan kapak persegi. Kemudian masa batu yang terakhir adalah zaman batu besar atau Megalitikum, dengan ciri-ciri menghasilkan bangunan dari batu besar untuk sebuah ritual. Sebagai contoh, menhir, dolmen, punden berunda, sarkofagus, dan kubur batu. Masyarakat sudah mengenal kepercayaan, namun tidak sekompleks pada zaman sekarang. Mereka masih percaya tentang animisme, mengenal suatu roh. Kemudian dinamisme, yang mereka mengenal bahwa sebuah benda memiliki kekuatan magis dan sangat dihormati. Manusia yang hidup pada zaman itu adalah Homo sapiens, yang modern dengan sistem sosial lebih maju. Kemudian zaman yang kedua adalah zaman logam. Zaman logam adalah masa ketika manusia sudah mampu mengolah logam, membuat peralatan yang lebih kuat dan tahan lama. Masa ini lebih maju dibandingkan zaman batu. Dan pembagian zaman logam terdiri atas 3, zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Zaman tembaga, mereka sudah mulai dan mengenal peleburan logam atau yang disebut dengan pelelehan logam. Peralatannya masih sangat sederhana seperti alat dan hiasan dari tembaga. Kemajuan peradaban pada saat itu belumlah sangat pesat. Di Indonesia sendiri, zaman tembaga tidak terlalu menonjol atau tidak terlalu terkenal. A few moments later. Dan yang kedua adalah zaman perunggu. Zaman perunggu merupakan puncak perkembangan logam di Indonesia. Zaman perunggu, mereka sudah menggunakan teknik cetak asyir repedu atau teknik hilang, menghasilkan artefak besar dan sangat indah seperti nekara, moko, kapak corong, dan bejana perunggu. Mulai ada pembagian kerja dan kepemimpinan. Manusia pada saat itu adalah Homo sapiens berjenis Proto Melayu dan Deutero Melayu yang sudah sangat lebih mapan dan terorganisasi. Kemudian zaman yang terakhir adalah zaman besi. Dengan ciri-ciri logam besi sudah digunakan sebagai alat bagian seperti tajam, kapak-kapak, pisau, dan tombak. Peralatan lebih kuat, murah, dan tahan lama, namun sayang sekali tidak kuat terhadap karat. Masyarakatnya sudah mengenal perdagangan, perkampungan, dan pertanian yang sangat maju. Manusia yang hidup pada saat itu adalah Homo sapiens modern dengan peradaban yang semakin kompleks. Awal terbentuknya kerajaan-kerajaan awal di dunia.